Halo semuanya, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube Pusatnya Informasi tentang Pinjaman Uang Online. Oke, untuk di video kali ini saya mau share lagi kepada Anda semua pengalaman saya pinjam uang di Pinjamin. Nah, buat kalian yang mau tahu pengalamannya seperti apa, kalian tinggal tonton video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum mulai ke videonya, saya minta dukungannya dulu buat channel ini. Caranya dengan klik dulu tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya agar kalian semua gak ketinggalan informasi menarik selanjutnya dari channel ini. Dalam video kali ini saya akan membahas pengalaman pinjam uang di aplikasi Pinjamin secara lengkap dan jujur berdasarkan penggunaan langsung. Mulai dari proses pendaftaran, syarat pengajuan, limit pinjaman yang diberikan, hingga waktu pencairan dana ke rekening. Selain itu dibahas juga bunga, tenor cicilan, serta kemudahan penggunaan aplikasi Pinjamin bagi pengguna baru. Di dalam video ini juga mengulas kelebihan dan kekurangan Pinjamin, apakah Pinjamin aman dan terdaftar di OJK, serta tips agar pengajuan pinjaman tidak ditolak. Dan video ini cocok ditonton bagi kamu yang sedang mencari pinjaman online cepat cair dan ingin mengetahui pengalaman pinjam uang di Pinjamin sebelum mengajukannya. Awalnya saya mencoba mengajukan pinjaman di aplikasi Pinjamin karena sedang membutuhkan dana cepat untuk keperluan mendesak. Saya menemukan aplikasi ini dari rekomendasi dari internet dan langsung mengunduhnya melalui Play Store. Proses pendaftarannya cukup mudah, hanya perlu mengisi data diri, verifikasi nomor HP, serta mengunggah KTP dan foto selfie. Setelah proses pendaftaran selesai, saya langsung mengajukan pinjaman pertama. Limit yang diberikan memang belum terlalu besar, tetapi sudah cukup untuk kebutuhan saya saat itu. Saya memilih tenor pinjaman yang paling ringan agar cicilan tidak memberatkan. Menariknya, proses pengajuan di Pinjamin tidak memakan waktu yang lama. Dulu waktu itu saya pinjam uang sebesar 500.000 dengan periode pinjamannya selama 8 periode atau selama 120 hari pinjaman. Untuk jumlah pembayarannya sebesar 680.000. Rata-rata pembayaran per periodenya sebesar 85.000. Dalam waktu singkat, status pengajuan berubah menjadi disetujui. Dana pinjaman pun langsung cair ke rekening yang saya daftarkan. Tidak sampai 1 hari, uang sudah masuk dan bisa langsung digunakan. Dari pengalaman ini, saya merasakan Pinjamin cukup membantu untuk kebutuhan darurat, terutama bagi yang membutuhkan pinjaman cepat tanpa proses yang ribet. Namun selama menggunakan Pinjamin, saya juga memperhatikan adanya bunga dan biaya layanan yang perlu diperhitungkan sejak awal. Oleh karena itu, sebelum mengajukan pinjaman, saya sangat menyarankan untuk membaca detail pinjaman dengan teliti agar tidak kaget saat jatuh tempo pembayaran. Sementara untuk kelebihan Pinjamin yaitu Pinjamin menawarkan proses pendaftaran yang simpel, hanya perlu data diri, KTP, dan foto selfie. Tidak ribet seperti pinjaman konvensional. Setelah pengajuan disetujui, dana biasanya cair ke rekening dalam waktu singkat, cocok untuk kebutuhan mendesak. Limit awal biasanya kecil, cocok untuk pemula yang ingin coba pinjaman tanpa komitmen besar. Dan tidak perlu memberikan jaminan aset sehingga lebih mudah diakses oleh banyak orang. Dan untuk kekurangan Pinjamin yaitu limit awal terbatas. Pengguna baru biasanya mendapatkan limit pinjaman kecil, jadi mungkin kurang cukup untuk kebutuhan besar. Jika telat bayar, pengguna akan terkena denda sesuai ketentuan Pinjamin. Beberapa biaya atau ketentuan mungkin tidak terlihat jelas di awal, jadi perlu membaca detail pinjaman dengan seksama.
Jadi secara keseluruhan pengalaman pinjam uang di Pinjamin terbilang cukup baik selama digunakan dengan bijak. Aplikasi ini cocok sebagai solusi dana cepat, tetapi tetap harus disesuaikan dengan kemampuan membayar agar tidak mengalami keterlambatan atau masalah di kemudian hari. Oke, demikianlah pengalaman saya mengenai meminjam uang di Pinjamin. Saya sarankan buat kalian sebelum memutuskan meminjam di aplikasi pinjaman online Pinjamin, sebaiknya baca dan pahami isi surat perjanjian secara keseluruhan. Nah, jika ada pertanyaan mengenai pengalaman saya meminjam di Pinjamin, silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah video ini. Oke, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya.